Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini para teman-teman yang Allah muliakan, kita akan membahas Kitabul Buyu' dari kitab Umdatul Ahkam. Jadi Umdatul Ahkam adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama dari mazhab Hambali yang bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi, wafat di tahun 600 Hijriah. Beliau menulis Umdatul Ahkam atau hadis yang mencakup tentang hukum-hukum yang bersumber hanya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu saja. Jadi beliau tidak memasukkan seluruh hadis yang berkaitan dengan ahkam, tapi hanya hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja. Sehingga jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 400-an hadis, ya, dari Kitab Thaharah sampai selesai. Hanya sekitar 414-an hadis. Dan kita langsung mengambil tema yang tengah, yaitu Kitabul Buyu', kurang lebih hanya 50 hadis yang berkaitan dengan jual beli atau muamalah. Ada kitab yang serupa dengan Umdatul Ahkam, lebih banyak lagi hadisnya, namanya Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram. Kalau Bulughul Maram itu yang menulis adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang menulis Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Nah, itu jumlah hadisnya sampai 1500. Karena beliau tidak mensyaratkan hadisnya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja, tapi dari berbagai macam referensi, ya, dari Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad dan lain sebagainya. Nah, kitab Umdatul Ahkam berarti lebih kecil, sehingga harapannya lebih cepat untuk dipelajari dan memberikan motivasi lebih untuk mempelajari kitab-kitab yang lebih besar. Kemudian ada mukaddimah lain yang ingin kami sampaikan, yaitu berkaitan dengan cara belajar fikih. Bagaimana sih cara belajar fikih? Secara umum belajar fikih itu ada dua caranya. Yang pertama adalah belajar dari ahadithul ahkam, dari hadith-hadith ahkam seperti Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram tadi. Jadi guru membacakan hadis kemudian mensyarah, ya, faedah-faedah atau hukum-hukum yang terdapat dari hadis tersebut. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua dari al-mutun al-fiqhiyah, matan-matan fikih. Biasanya ditulis sesuai dengan mazhab tertentu. Misalkan matan fikih dari mazhab Hambali, matan fikih dari mazhab Maliki, matan fikih dari mazhab Syafi'i, matan fikih dari mazhab Ahmad, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua ini al-mutunul fiqhiyah atau matan-matan fikih itu ditulisnya sesuai dengan mazhab. Mereka juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Mereka juga berusaha menulis dalam mazhab tersebut yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Keduanya memiliki kelebihan, ya, dalam cara mempelajari fikih. Kalau kita belajar dengan cara ahadithul ahkam seperti yang akan kita bahas pada malam hari ini, biasanya kita langsung tahu hukumnya apa, dalilnya apa, ya. Tapi secara menyeluruh tidak. Jadi namanya fikih itu kan sumbernya banyak. Ada Al-Quran, ada hadith, ada ijma', ada qiyas, dan lain sebagainya. Tapi yang dipelajari dari ahadithul ahkam cuma hadith, sehingga kita hanya mengambil hukum fikih yang ada dalam hadith. Jadi tidak terlalu menyeluruh. Berbeda dengan mutun fiqhiyah, mereka langsung ngambil dari Al-Quran dan hadis, kemudian ijma' dan qiyas dan selanjutnya. Tapi yang dikasih dalam mutun fikih itu hanya makanan matang. Nah, tidak diajari cara memasaknya. Bisa difahami, ya? Nah, itu perbedaannya. Jadi ada plusnya masing-masing. Dan yang terbaik adalah dengan mempelajari dua-duanya. Misalkan sekarang ada kesempatan belajar hadithul ahkam, nanti kalau ada kesempatan untuk belajar mutun fiqhiyah, misalkan belajar matan Abu Syuja' dari mazhab Syafi'i misalkan, atau Yaqutun Nafis, atau belajar Manhajus Salikin dari mazhab Hambali, atau Umdatul Fiqh atau Akhsarul Mukhtasarat dari mazhab Hambali, itu semua bermanfaat, ya. Tinggal seberapa semangat kita dalam belajar. Langsung kita masuk ke hadis pertama dari Kitabul Buyu'. Tafadhal iqra bi qira'ah atau bi shautin murtafi'. Bismillah, qala al-muallif rahimahullah wa hafizahullah ta'ala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار
ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. Artinya Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. anhuma ya kan? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar, memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama mereka belum berpisah dan masih bersama. Atau jika salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lain, lalu keduanya sepakat atas hal itu, maka jual beli telah menjadi sah. Barakallahu. Baik. Ini hadis pertama dari Kitabul Buyu. Hadis pertama dari Kitabul Buyu. Sebelumnya kita akan sebutkan dulu apa itu definisi jual beli. Banyak sekali para ulama yang menjelaskan definisi jual beli. Namun di antara definisi yang ringkas dan mudah difahami, serta meskipun dia ringkas tapi maknanya padat, adalah definisi yang kami pilih dari kitab Fiqhud Dalil Syarhut Tashil karangan Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan. Beliau menyebutkan definisi ini di 3 kitab beliau. Yang pertama tadi Fiqhud Dalil Syarhut Tashil, yang kedua di Mawaridul Afham Syarh Umdatul Ahkam, dan yang ketiga di kitab beliau Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Beliau menyebutkan bahwasanya jual beli itu secara bahasa artinya take and give. Apa itu? Take itu artinya apa? Ambil. Kalau give Memberi. berarti mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Itu jual beli secara bahasa, mudah. Adapun secara istilah, ya Anda langsung berikan artinya saja. Atau bahasa Arabnya juga nggak masalah. Bahasa Arabnya adalah mu'awadatu ainin au manfaatin. Enggak usah ditulis kata. Mu'awadatu ainin au manfaatin bimithlihima walau fi dhimmah 'ala al-wajhil masyru'. Ya, artinya adalah mu'awadah, artinya pertukaran. Ainin au manfaah, pertukaran barang atau manfaat. Barang jelas ya. Contoh barang apa? Apa barang? Pulpen. Terus Buku. buku itu kan barang. Au manfaah atau manfaat. Kalau contoh manfaat apa? Informasi. Jasa. Informasi. Ya, bisa jasa. Contoh misalkan manfaat untuk diperbolehkan menggunakan gedung. Gedungnya kan nggak dikasih jadi hak milik kan, tapi boleh menggunakan. Itu berarti manfaat ya. Ya. Diperbolehkan untuk menggunakan mobil. Mobilnya nggak dikasih, tapi apanya yang dikasih? Manfaat penggunaan mobil. Itu berarti manfaat. Nah, jual beli itu adalah pertukaran barang atau manfaat. Bimithlihima, dengan yang semisal dengan keduanya. Maksudnya bagaimana? Pertukaran barang dengan barang, barang dengan manfaat, manfaat dengan barang, atau manfaat dengan manfaat. Itu ya. Ya, jadi ada 2 jenis yang ditukar. Yang pertama apa tadi? Barang. Dan manfaat. Manfaat tadi contohnya sudah diketahui. Kalau barang seperti apa? Barang itu tadi contohnya seperti buku dan meja misalkan. Tapi para ulama menjelaskan barang itu ada 2 jenis. Ya. Yang pertama adalah at-thaman, yang kedua adalah al-musman. Thaman itu artinya uang atau naked, alat tukar. Kalau musman itu barang yang dituju, gitu ya. Ada berapa tadi jenis barang? 2. Yang pertama Uang. Alat tukar. alat tukar. Bahasa Arabnya tadi apa? Saman. Taman. Kalau musman barang yang dituju ya. Taman artinya uang atau alat tukar. Kalau musman itu barang yang dituju. Contoh misalkan Anda punya uang 10.000, Adnan punya misalkan punya pulpen yang harganya 10.000. Anda memberikan tamannya, Adnan memberikan musmannya. Begitu ya. Itu contohnya. Nah, pertukaran antara taman dengan taman, ya, nakad dengan nakad atau uang dengan uang, disebut dengan sorf. Disebut dengan apa tadi? Sorf. Kalau pertukaran musman dengan musman atau sil'ah dengan sil'ah, barang dengan barang, itu disebut dengan muqayadah atau dalam bahasa Indonesia disebut barter. Gitu ya. Contoh, Ana menukar meja dengan kursi. Ya, ini nggak ada alat tukarnya, nggak ada uangnya, tapi mereka sepakat untuk menukar meja dengan kursi. Berarti itu pertukaran antara musman dengan musman, atau pertukaran antara sil'ah dengan sil'ah, atau dengan bid'ah, antara bid'ah dengan bid'ah, barang dengan barang. Bukan pertukaran alat tukar dengan barang. Nah, berarti ada berapa jenis pertukaran barang? 3 jenis, ya kan? Apa? Ya kan, 3 jenis kan? Yang pertama pertukaran uang dengan uang. Contohnya apa tadi?
disebut apa? Sorry. Sorf. Rupiah dengan rupiah atau rupiah dengan dolar. Kemudian pertukaran barang dengan barang, silah dengan silah Musman. disebut dengan apa tadi? Barter. Barter atau bahasa Arabnya muqayadah. Oh iya. Kemudian jenis yang ketiga yang paling umum, pertukaran antara taman dengan musman. Jelas ya? Taib itu terkait dengan barang. Kalau manfaat itu ada dua jenis juga. Ya, manfaat ada dua jenis. Yang pertama adalah manfaat yang sifatnya temporer. Manfaat yang sifatnya temporer. Pada akad apa manfaat yang sifatnya temporer? Pada akad ijarah. Ijarah itu sewa menyewa. Ana nyewa gedung. Apakah gedung itu Anda gunakan selamanya atau hanya beberapa waktu saja? Beberapa waktu saja. Berarti kan manfaatnya temporer, gitu ya. Yang kedua adalah manfaat yang selamanya atau abadi. Memang ada Ustaz jual beli manfaat yang bisa digunakan untuk selamanya, ada. Tapi mungkin kurang familiar di Indonesia. Anda berikan contoh ya. Misalkan Anda punya rumah di sini, ya. Kemudian rumah A ya, misalkan rumah Akbar. Kemudian tetangga Ana ini B, Budi misalkan. Nah, sampingnya rumahnya Budi itu ada masjid, gitu ya, ada masjid. Ana kalau mau ke masjid, Ana harus muter dulu begini, seperti ini, baru ke masjid. Jauh nggak? Jauh. Sedangkan kalau lewat rumahnya Budi cuman sampai. Nah, Ana bilang ke Budi, saya mau membeli manfaat jalan supaya saya tidak perlu muter. Saya mau ke masjid dengan cara yang lebih cepat, maka saya beli manfaatnya saja, ya, tanahnya Budi yang mungkin cuma 1 meter lebarnya ke arah masjid. Saya beli secara permanen. Maka Budi pun sepakat, misalkan berapa harganya, sepakat misalnya di harga 1 juta. Ya udah. Jadi si Akbar bisa melewati jalan di depan rumahnya Budi atau di rumahnya Budi itu untuk ke masjid selamanya, gitu ya. Itu contoh jual beli manfaat yang selamanya. Tapi jarang kan antum temuin di Indonesia, itu jarang. Tapi tetap ada. Ya. Jadi sekali lagi, ya, muawadhah itu artinya pertukaran barang dengan manfaat atau dengan keduanya, ya. Walau fid dhimmah. Nah, apa itu artinya walau fid dhimmah? Walau fid dhimmah itu artinya meskipun diserahkannya itu masih nanti. Artinya walau fid dhimmah itu tidak cash, ya, tapi nanti. Ini mengisyaratkan akad apa? Ini mengisyaratkan akad salam. Jadi akad salam itu uangnya harus tunai, tapi barangnya datangnya nanti. Dan barangnya itu dijanjikan dengan kriteria tertentu. Contoh misalkan, Ana menjual ke Ilham mangga. Ana punya kebun mangga, ya. Ana butuh uang nih sekarang, tapi mangganya itu belum ada. Dia akan ada atau bisa dipanen sekitar 4 bulan lagi. Tapi Ana butuh uang. Kemudian Ana menjual ke Ilham harga mangga misalkan 1 kuintal, ya, dengan harga tertentu. Maka Ilham pun membayar harga tertentu tersebut, tapi mangganya Ana serahkannya 4 bulan lagi. Itu kan berarti fid dhimmah, diserahkannya sekarang atau nanti? Nanti itu jual beli salam, ya, walau fid dhimmah. Meskipun itu juga bisa memberikan isyarat pada jual beli taksid. Taksid itu artinya nyicil. Ana beli motor dari Jamal, harganya 10 juta, tapi Ana bayar 1 juta setiap bulan. Apakah Jamal langsung mendapatkan 10 juta atau nanti dapatnya? Nanti. Itu kan fid dhimmah, ya. Ya, jadi kata-kata walau fid dhimmah pada definisi jual beli ini mengisyaratkan jual beli salam dan jual beli taksid tadi, ya, menyicil. Alal wajhil masyru', dengan cara yang disyariatkan, itu mengisyaratkan pada atau mengecualikan riba. Riba itu ada pertukarannya atau tidak? Ya. Ana memberikan 1 juta kepada jihad, kemudian atau Anda meminjamkan 1 juta kepada jihad, tapi jihad membayar 1.500.000. Berarti kan ada pertambahannya 500.000. Itu ada pertukaran? Ada. Tapi boleh atau tidak? Tidak boleh. Berarti itu kata-kata walau ala al-wajhil masyru' mengeluarkan atau mengecualikan riba. Meskipun ada pertukaran, tapi riba bukan jual beli. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu yang berkaitan dengan definisi jual beli. Mudah insyaallah difahami, ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis mengatakan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulan." Perhatikan ya. Apabila dua orang melakukan jual beli, tabaya'a. Ini jual belinya dengan kata fi'il madhi. Berarti sudah terjadi belum nih jual belinya? Sudah kan? Sudah melakukan jual beli. Barang sudah diberikan, kemudian uang sudah diterima, ya. Idza tabaya'a ar-rajulan. Apabila dua orang melakukan jual beli, akad jual beli, berarti udah bukan pada fase tawar-menawar, tapi akadnya sudah terjadi. Kata Nabi, "Fakullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an." Meskipun keduanya telah melakukan akad jual beli, keduanya memiliki hak khiyar. Nah, perhatikan. Apa itu khiyar? Khiyar itu hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya. Maksudnya bagaimana? Jadi meskipun jual belinya sudah terjadi, barang sudah didapatkan, ya, kemudian uang sudah diterima, tapi keduanya masih ada di tempat yang sama. Itu masih ada hak khiyar. Nggak jadi gitu. Tiba-tiba misalkan ditelepon sama istri, ya, diminta untuk beli ini, udah nggak bawa uang, nggak jadi deh. Nah, gitu. Itu boleh. Kata Nabi, syaratnya malam yatafarraqa. Selama keduanya tidak terpisah, ya. Selama keduanya apa? Tidak terpisah. Wa kana jami'an, dan keduanya itu berada pada tempat yang sama. Nah, berarti mafhumnya dapat difahami. Kalau misalkan sudah berpisah, masih ada nggak hak khiyar tersebut? Tidak. Berarti kalau misalkan Ana jual beli sama Nabil, Ana sudah berikan uangnya, Nabil sudah berikan barangnya, misalkan pena. Habis itu Ana udah berpisah, udah nggak di tokonya Nabil. Nah, misalkan tiba-tiba, Nabil, saya nggak jadi beli pulpen. Tadi istri saya minta, saya beliin ini, saya nggak bawa uang. Itu Nabil berhak untuk tidak mengiyakan permintaan saya. Itu boleh dalam Islam boleh. Ya, tapi kalau Nabil mau berbaik hati sama saya, nggak ada masalah. Itu namanya iqalah. Iqalah itu yang aslinya sudah nggak boleh, tapi Nabil, ya udahlah, nggak apa-apa, nggak jadi gitu. Itu namanya iqalah. Kata Nabi SAW, "Man aqala musliman aqalahullah aqala usratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang melakukan iqalah tadi, berarti berbuat baik, maka Allah akan maafkan kesalahannya kelak di hari kiamat. Tapi intinya hak khiyar tersebut berlaku ketika malam yatafarraqa, belum berpisah, wa kana jami'an, dan masih ada di tempat yang sama. Ini namanya disebut dengan khiyarul majlis, ya. Hak khiyar yang masih ada dalam majlis. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan adanya khiyarul majlis dari mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, ya. Dan beberapa ulama dari mazhab Maliki seperti Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Adapun mazhab Abu Hanifah dan mayoritas dari mazhab Malik, mereka mengatakan khiyarul majlis itu nggak ada. Jadi kalau sudah melakukan akad, barang sudah diberikan, uang sudah diterima, udah nggak boleh lagi tuh mengcancel. Itu mazhab segelintir ulama. Tapi yang sahih, yang benar adalah mazhab jumhur sebagaimana dalil ini tadi, ya. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah, gitu ya. Jadi ada berapa pendapat tentang khiyar ini, khiyar majlis? Ada dua, ya. Pendapat jumhur mengatakan ada nggak khiyar majlis? Ada. Kalau pendapat mazhab Abu Hanifah tidak ada, dan itu pendapat yang salah, ya. Bantahannya adalah hadis ini. Hadis ini kan sedang berbicara tentang khiyar majlis. Kemudian Nabi mengatakan, "Au yukhayyiru ahaduhumal akhar." Atau salah satu pihak dari penjual atau membeli melakukan takhir. Apa itu takhir? Takhir itu melakukan kesepakatan atau mengajak salah satu pihak untuk bersepakat menjatuhkan hak khiyar. Tadi kan kalau masih di satu majelis, meskipun lama nih, meskipun 20 menit, 30 menit, tapi masih di satu majelis, hak khiyar itu masih ada. Nah, salah satu pihak mengatakan, "Kamu jatuhin dong hak khiyarmu." Gitu. Kemudian yang satu mengatakan, "Oke." Nah, itu udah hilang hak khiyar majelis. Bisa dipahami? Jadi kapan seorang itu udah nggak boleh mengcancel transaksinya? Dengan dua cara. Yang pertama, pisah. Yang kedua, menjatuhkan hak khiyar. Menjatuhkan hak khiyar itu masih di dalam majelis. Ana sama Ilham sudah melakukan transaksi. Ana tahu nih kalau Ilham pergi, itu jual belinya sudah nggak bisa di cancel lagi. Nah, tapi Ilham masih lama di sini. Dan Ana mengatakan kepada Ilham, "Yaudah ya, jatuhin saja ya hak khiyarmu." Ilham mengatakan, "Oke." Nah, inilah maksud dari sabda Nabi, "Au yukhayyiru ahaduhumal akhar." Bisa dipahami, ya? Taib. Fatabaya'a ala dzalik. Kemudian mereka berdua pun melakukan transaksi jual beli di atas itu, maksudnya di atas takhir tadi,
menjatuhkan hak khiyar majlis padahal mereka masih di satu majlis, kata Nabi, faqad wajabal bai', maka jual beli tersebut sudah menjadi wajib, sudah menjadi lazim, sudah nggak bisa di cancel lagi meskipun mereka masih di satu tempat. Bisa difahami? Baik, pertanyaan lagi, apa itu hak khiyar majlis? Yaitu hak untuk melanjutkan atau mengcancel transaksi selama masih apa? Dalam satu majelis. Bisa nggak khiyar majelis itu haknya di cancel, maksudnya dihilangkan meskipun dalam satu majelis? Bisa. Bisa dengan cara tadi takhir, ya salah satu pihak mengatakan kamu jatuhkan ya hakmu, maka hak khiyar pun hilang ya. Tapi pertanyaan, kapan seorang itu dikatakan berpisah? Ya, kapan dikatakan berpisah? Kalau misalkan anak sedang bertransaksi di toko, maka kapan seorang dikatakan berpisah? Keluar Ya, toko. ketika keluar toko. Taib. Kalau seorang misalkan transaksinya di mobil, kapan dikatakan berpisah? Keluar mobil. Keluar mobil. Berarti sesuai dengan uruf. Karena transaksinya lewat telepon, kapan dikatakan berpisah? Matiin telepon. Ketika mati telepon. Bisa difahami ya? Mudah ya insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Nah, kemudian ada hadis yang selanjutnya. Ini faedah tambahannya sedikit, masih ada kaitan dengan khiyar majelis juga. Silahkan dibaca hadis kedua. Insyaallah tidak lebih dari 5 menit lagi. Bismillah. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihima. Artinya Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli masih memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, atau beliau bersabda hingga mereka berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan kondisi barang, maka akan diberkahi jual beli mereka. Namun jika mereka menyembunyikan cacat dan berdusta, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus. Baik, barakallahu fiik. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar. Dua orang yang berjual beli itu masih memiliki hak khiyar. Yang dimaksud adalah khiyar apa? Majelis, kata Nabi, malam yatafarraqa, selama mereka tidak berpisah, atau dalam riwayat lain hatta yatafarraqa, sampai mereka berpisah. Fa in sadaqa, ini tambahan faedahnya ya. Apabila keduanya itu jujur itu berarti maksudnya adalah mengatakan harganya itu sesuai dengan harga aslinya. Ya, tidak misalkan ya, sebagian orang itu memanfaatkan kondisi turis ya. Kalau lihat muka-muka turis, harganya langsung dinaikkan. Ini berarti dia nggak jujur. Jujur itu dia ngejualnya dengan harga aslinya atau harga pasar ya. Tidak mengambil kesempatan seperti turis dan lain sebagainya. Fa in shadaqa, kalau keduanya itu jujur, wa bayyana, dan menjelaskan. Kalau jujur tadi sudah jelas ya artinya. Kalau menjelaskan maksudnya menjelaskan aibnya kalau ada. Ya, barangnya apa aibnya dijelaskan. Burika lahuma fi bai'ihima, maka jual beli keduanya itu akan diberkahi. Wa in katama wa kadzaba, namun apabila keduanya itu saling menyembunyikan aib atau cacat dari barang yang ingin dijual itu, wa kadzaba, dan berdusta, mengatakan ini adalah barang bagus padahal itu barang jelek misalkan, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus. Sudah ini paham? Insyaallah mudah sekali difahami hadis ini. Cuman ada faedah yang bagus di sini. Di sini dikatakan fa in shadaqa wa bayyana, apabila keduanya itu jujur dan menjelaskan hakikat dari barangnya, maka akan diberkahi jual belinya. Wa in katama, tapi kalau mereka menyembunyikan sesuatu, aibnya nggak dijelaskan, wa kadzaba, dan berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka jual beli keduanya itu dihapus. Baik. Kalau misalkan ada dua pihak yang bertransaksi, yang dusta itu hanya satu, apakah keberkahannya itu dihilangkan dari keduanya atau pada pihak yang berdusta saja? Kan di sini dikatakan barakatu bai'ihima, ya kan? Seakan-akan dua belah pihak nggak ada tuh keberkahan yang ada dalam transaksi itu. Kata para ulama, seperti dinukil dalam Fathul Bari, yang dihilangkan keberkahannya itu hanya yang berdusta saja, ya kan? Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra, orang nggak memikul dosa orang lain, gitu ya. Tapi demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.